Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anakku sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama kelas 1, kelas 2 ya. Hari ini kita berada di kelas kita masing-masing yang biasanya kita mengaji di kelas yang lain ya. Yang perlu diperhatikan anakku semuanya, yuk semua perhatikan Ustadz ya. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak lakukan. Adik bisa didengar? Bisa didengar adik? Coba tirukan Ustadz. Angsitu. Diamlah. Itu perintah satu itu. Satu perintah itu adalah angsitu. Apa perintah nomor 1? Kelas 1 diperintah apa pertama kali? Kaitannya dengan anggota tubuh kita yang mana? Angsitu itu loh, dengan anggota tubuh yang mana? Mulut perintahnya apa? Angsitu. Apa artinya? Itu bahasa Arab. Angsitu itu artinya bahasa Arab. Artinya apa? Angsitu. Terjemahnya apa? Diamlah. Itu pakai tanda tanya atau tanda pendung? Diamlah pakai tanda pendung apa tanya? Tanda seru. Oh, ya. Berarti apa? Anak-anak apa yang harus dilakukan? Layo, apa yang perlu dilakukan? Kapan anak-anak harus diam? Pada waktu ustadz-ustadzah memberikan ilmu, mengajari ilmu, menerangkan pokok bahasan pelajaran. Seluruh pelajaran yang disampaikan kamu harus diam. Wes, coba tangan dilipat. Sekarang dilihat mulutnya sendiri-sendiri. Bilang, mulut. Diamlah. Pada waktunya. Mulut. Kamu boleh berkata. Pada saatnya. Katakan yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Loh, berkata, mulut kita ini loh, kelas 1 ini. Kamu berkata baik kalau yang kamu katakan baik. Kalau pada saat kamu menjawab pertanyaan ustadz-ustadzah, baik apa tidak baik? Kamu ditanya, kemudian kamu menjawab, itu baik apa jelek? Baik. Kalau kamu ditanya, kamu nggak jawab, itu baik apa jelek? Jelek. Loh, itu namanya sambung. Jangan sampai ya kita ditanya kita diam, kita disapa kita diam. Itu namanya gak nyambung. Ayo, Allah perintah apa? Mulut. Nabi Muhammad juga pesan kepada kita semuanya, anakku semuanya. Ya, coba tirukan. Siapa? Tirukan. Siapa yang bisa menjaga mulutnya untuk berkata yang baik dan menghindari perkataan yang sia-sia, dia menjadi orang beriman yang baik. Loh, Dek, kamu ingin punya iman? Ingin punya iman? Kamu pingin punya Islam? Mau punya Islam? Mau punya iman?
tanda-tandanya seperti itu. Jadi dari mulutnya ini loh, kapan aku harus diam, kapan aku harus bicara. Jadi itulah yang akan menyebabkan nanti tempat-tempat sekolah kita, kelas kita menjadi taman-taman surga. Loh, bahasanya Rasulullah namanya baiti jannati. Rumahku seperti taman surgaku, kelasku seperti taman surgaku. Loh, kita berada di taman surga, seneng apa tidak? Di taman surga bisa ketawa, bisa ketiwi, ada buah-buahan, ada mata airnya, ada bidadari-bidadari yang cantik, ada bidadara-bidadari yang tampan-tampan, ya, yang laki ganteng-ganteng, yang putri cantik-cantik. Loh, ya, semua nanti anak-anakku semuanya yang beriman, yang mau menjaga mulutnya hanya untuk yang baik, menjaga yang tidak baik, maka nanti akan menjadi penghuni-penghuni surga, akan bertetangga dengan Rasulullah dan para sahabat Nabi yang mulia, ya, para tabiin, para solihin. Paham? Pertama apa tadi yang perlu dijaga? Mulutnya. Perintahnya apa? Angsitu. Ustadz melihat pada waktu anak-anak mengikuti pembelajaran, luar biasa sikapnya. Ustadzahnya membuka pelajaran, anak-anak mendengarkan. Kemudian ustadznya menanya, ya, ustadzahnya bertanya, anak-anak menjawab. Itu contoh yang baik, itu yang sambung. Jangan sampai kita main-main. Yang tidak mengerjakan sesuatu, tolong tangan dilipat. Tidak boleh ketual-ketuil. Yang mengerjakan sesuatu silakan dikerjakan dengan baik. Yang tidak, dengarkan. Karena hari ini kita sedang mengikuti, ya, motivasi Al-Quran yang biasanya kita di kelas ustadz-ustadzah masing-masing, yang hari ini spesial kamu di kelas masing-masing bersama ustadz pendamping kelas masing-masing. Paham? Wes, minta sama Allah ya. Ya Allah, jadikan mulutku ini mulut yang baik, gitu ya, Dek. Ya, yang kedua, Dek, kamu punya telinga, Dek. Kalau mulut perintahnya angsitu, Adik. Kalau sekarang telinga perintahnya apa kira-kira? Telinga, sekarang punya telinga, berapa telinganya? Mulutnya berapa? Apa perintah untuk telinga? Allah dan Rasulnya merintah apa? Coba, ada yang pernah bahasanya adalah wasma'u. Kalau sudah mulutnya diam, Ustaz tanya, apakah kamu bisa mendengarkan suaranya Ustaz? Bisa. Kalau mulutmu rame, apakah kamu bisa mendengarkan suaranya Ustaz? Tidak. Loh, ada kaitannya loh, Dek. Telinganya kanan, telinganya kiri. Masuk telinga kanan, jangan keluar dari telinga kiri. Itu anak-anak yang dituturi sama ustadz-ustadzah, ayah ibunda setiap hari dituturi. Kalau ustadz-ustadzah, ayah ibunda nuturi, memberi nasihat kepada anakku, itu ada suaranya enggak? Masa gini dok? Paham enggak? Ini ustadz ngomong apa? Tuh, pasti ayah ibunda memakai suara. Pada saat ustadz-ustadzah, ayah ibunda bersuara, maka anak-anak tidak boleh bicara. Kalau anak-anak sampai bicara, berarti bisa memotong pembicaraan ustadz-ustadzah atau ayah ibunda. Akhirnya kira-kira
ucapannya nyambung apa tidak? Kalau ucapan sudah dipotong, nyambung apa tidak? Tidak bisa nyambung. Akhirnya apa? Akhirnya apa? GF. Akhirnya GF. Apa GF? Apa GF? Gagal paham. Paham. Bilang paham. Kamu sudah paham? Paham. Tapi waktu diadakan ulangan sualah kabeh. Kalau ditanya paham, 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 tapi dikerjakan salah semuanya. Iku kira-kira cocok apa enggak antara ucapan mulutnya paham dengan pekerjaannya? Itu terjadi pada saat ulangan itu. Ustadz sedang mengadakan penilaian sekarang. Masing-masing pekerjaan anakku dinilai sama ustadzah. Paham? Tentunya nanti nilainya akan bertingkat-tingkat. Ada yang 100, di bawahnya 90, ada yang 80, bahkan ada yang 70, ada yang 50. Loh, itu loh Dek. Itu hasil loh Dek. Hasil dari kinerja mulut kita bersama telinga kita. Rata-rata anak yang ruame susah diatur itu banyak ganggu temannya biasanya. Dek, awas. Kalau kamu tidak bisa menyelamatkan mulutmu yang jadi korban pertama kali dirimu, kamu pasti nilaimu jelek. Dilihat sama ustadzah catatannya. Oh ini ngecipris banyak ngomong anak ini. Dilihat sama ustadz. Oh iya ini ustadz gimana anak ini? Iya ini kalau ngaji ngarame ini. Ganggu temannya ini, kadang itik-itik ini. Kadang temannya diajak guyon. Kadang dibisiki. Kadang ini dari mulutnya itu. Jadi yang rugi nanti anaknya sendiri, gak bisa ngaji. Tapi kalau disuruh ngobrol sama temannya ngecipris, juara 1, juara ngecipris, juara ngomong. Menggunakan mulutnya itu loh, ya, mempengaruhi temannya itu gak suruh gini. Kita bisa dengarkan gini cara, untuk mengode begini, ini maksudnya apa kalau Ustadz begini? Ini dengarkan apa diamlah? Kalau ustadz sudah bilang gini, kamu diem. Walaupun ustadz gak ngomong apa-apa. Ini maknanya, ini bahasa apa namanya begini ini? Bahasa isyarat. Kalau ustadz kedip-kedip begini, bukan ustadz ngantuk. Kamu perhatikan. Ini bisa dikedip-kedipkan mata ini. Ada artinya. Misalnya ada anak ngantuk di sana, Ustadz bilang, masa jangan ngantuk. Padahal Ustadz tidak pakai bahasa suara ini, tapi Ustadz pakai bahasa isyarat. Kamu harus pinter. Loh, Ustadz dengan suara keras. Oh, Ustadz dengan suara keras. Tahu bahwa Ustadz sedang mengendalikan kamu. Kamu harus paham, ya. Paham, Dek? Paham. Wes, besok kita gunakan ya. Kapan aku harus bicara? Kapan aku harus bicara sama temanku? Kapan aku harus tanya sama ustadz? Jangan sampai kita ini apa Dek? Tidak mau diem. Wes, duduk. Wes, duduk dilipat tangannya. Ini namanya agama itu adalah ngaji itu juga nasihat. Ngaji itu loh nasihat. Kamu disuruh ngaji. Isinya ngaji itu adalah nasihat. Karena Al-Quran itu bisa diartikan. Seperti yang Ustadz katakan tadi. Jaga, diamlah mulutmu. Dengarkan. Setelah itu apa cukup? Ayo, mulutnya sudah diam. Telinganya kanan kiri sudah mendengarkan dengan baik. Kira-kira nomor 3 apa yang perlu dilakukan? Apa sudah cukup? Diem, dengarkan, pelolak ini.
Ternyata juga tidak paham. Makanya Allah dan Rasulnya, ustadz-ustadzah semua minta apa? Angsitu wasma'u. Terus yang ketiga apa? Wa'ati. Coba tirukan. Wa'ati. Kamu punya hati. Kamu punya hati. Warzukni ala ta'atik. Ya Allah, berilah aku taat. Loh, itu yang paling penting. Kalau kamu taat, kamu bisa diem. Kalau kamu taat, kamu bisa menjadi pendengar setianya Ustadz. Kamu kalau taat, kamu bisa menjadi temannya Ustadz. Kalau kamu taat itu baik apa jelek? Taat itu baik apa jelek? Kalau dalam agama Islam taat itu namanya apa? Depannya T, titik, gurine A. Kira-kira apa? T depannya T, A, Q, W, A. Ada 5. Takwa itu namanya taat. Jadilah anak-anak yang takwa. Ustadz takwa, ustadzah takwa, anak-anak takwa, ayah ibunda takwa. Itu nanti jadi anak yang terbaik. Lah takwa itu artinya taat. Bahasanya anak Al-Falah apa? Siap. Anak-anakku kelas 1D yang Ustadz banggakan, siap. Loh, siap itu artinya sami'na wa atokna. Ustadz, saya dengar. Ustadzah, saya dengar. Aku akan ikut Ustadz Ustadzah. Loh, bahasa Al-Qur'annya apa? Sami'na wa atokna. Taat. Loh, itu yang paling penting. Taat. Siapa tetek-tetek itu? Langsung menang. Siapa tetek-tetek tangannya itu? Loh, ini sebuah peringatan dari Ustadz, direspon kepada anak-anak, kemudian dia tidak tetek-tetek. Siapa itu yang jalan-jalan itu? Siapa yang tidak mendengarkan itu? Siapa yang kantuk itu? Loh, ini dikendalikan. Makanya hati-hati ya, setiap hari kita selalu begitu. Ya, ini Pombong Ustadz ada kesempatan bisa, ingin sekali Ustadz ada kesempatan untuk bisa bertemu sama anak-anak dengan seperti ini. Biasanya kita begini apa enggak? Tidak pernah kan? Nah, ini adalah karunia dari Allah sehingga anak-anakku semuanya nanti bisa. Kemudian prestasi ngajinya anak-anakku semuanya berbeda-beda. Adik, coba angkat tangannya yang sudah Al-Quran. Angkat tangannya yang sudah Al-Quran. Yang tinggi angkat tangannya. Mana? Angkat tangan kanan sayang. Oh, yang sudah Al-Quran berarti ini adalah tingkatan tertinggi di kelas ini. Wes. Kalau yang sudah Al-Quran harus bisa apa tadi? Yang sudah Al-Quran harus bisa diam, bisa menjadi pendengar setia, bisa taat sama ustadz-ustadzahnya, dan dia memang prestasinya sudah tertinggi. Tingkat apa? Al-Qur'an. Ada yang tingkat jilid 5, angkat tangannya. Ada jilid 5, itu adiknya Al-Quran, yang sebentar lagi kalau tes maka dia naik di Al-Quran. Adiknya dia harus pintar juga. Jilid 5 harus bisa apa? Jilid 5 harus bisa apa? Diam. Bisa apa lagi? Dengar. Bisa apa lagi? Taat. Jilid 5 tidak kalah sama jilid Al-Quran, juz Al-Quran. Juga tertib anaknya. Ada enggak yang jilid 4? Angkat tangannya. Ada enggak yang jilid 4? Angkat tangan jilid 4. Angkat tangannya jilid 4. Lo nggak dengarkan kan nggak nyambung toh. Jadi orang itu kalau nggak dengarkan ngelamun, ditanyai jilid 4 mana? Jilid 4 mana? Jilid 4 mana? Nggak nyambung. Tapi kalau dia mendengarkan jilid 4 mana? Saya Ustaz. Jilid 3 saya Ustaz. Jilid 2 saya Ustaz. Jilid 1 saya Ustaz. Loh, jadi mendengar dan diam itu adalah syarat utama untuk menjadi anak yang taat. Dek, paham?
Paham? Nanti kalau ngajimu sudah bagus, dengaran. Hafalan suratmu banyak sekali. Kamu sudah menghafal doa-doa keseharian. Mau tidur doa, bangun tidur doa, masuk kamar kecil, keluar kamar kecil doa, makan, selesai makan doa semuanya. Kamu menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Kira-kira kalau akhlaknya mulia, tempatnya di mana sih? Duduknya bagus. Ayo dengarkan Ustadz. Siapa yang tidak mendengar dan tidak memperhatikan Ustadz dengan baik, dia belum nyambung. Ayo, tidak boleh berkata-kata. Apakah itu Zahra? Yo, perhatikan itu. Ustadz lihat. Ini pelajaran tadi loh. Diam, dengar, taat. Kalau begitu dikasih apa? Allah punya apa? R depannya titik, terakhir T. Rahmat. Rahmat itu isinya adalah kasih sayang. Dek, tahu kasih sayang? Ayah ibunda punya kasih, ustadz ustadzah punya kasih, anak-anakku kelas 1D juga punya kasih sayang. Apa buktinya Ustadz? Ingin tahu saya? Mau berbagi sama temannya kalau membawa kue, itu jadi sedekah bagi dia. Sebagian dimakan sendiri, sebagian temannya yang tidak membawa bekal ditanyai, mau ini, mau ini. Kalau dia mau, terima kasih temanku, alhamdulillah, ladat sekali masakannya, ladat sekali minumannya. Jadi sedekah. Tahu? Sedekah itu bisa apa? Uang. Setiap hari kotak amal itu anak-anak mengisi, namanya sedekah. Sedekah bisa apa lagi? Berkata-kata yang indah, berkata-kata yang baik, itu juga sedekah. Bahkan kalau kamu tidak bawa apa-apa, senyum adalah sedekah. Kalau dilihat sama ustadz-ustadzah, senyum manis. Jangan merengut kayak bemo yang mogok. Datang sudah gak senyum, gak sapa, gak salam, datang langsung ini. Merengut terus datangnya gak, wajahnya gak berceria, sudah datang wajahnya bersengut, omongannya keras, teman-temannya disentai semuanya. Ini kira-kira berakhlak mulia apa tidak? Ya tidak berakhlak mulia. Makanya kamu belajar yang punya wajah yang manis, punya wajah yang berseri-seri, senyum gini. Bahagia itu adalah mahal harganya. Kamu bisa tersenyum. Ada yang suka tersenyum? Ada yang bisa ketawa? Ada yang bisa menangis? Gunakan tangisan itu pada waktunya. Tapi jangan nangis terus. Datang sampai pulang. Sampai lagunya nangis sih lu kentean. Pertama lagunya gini. Nangis meneh dirungokno. Lama kelamaan kesel, akhirnya menang.
Jadi tolong ya Dek, alhamdulillah ya Mbak Vio ini luar biasa sekarang perubahannya ya Mbak Vio ya. Sekarang sudah menjadi anak yang mandiri. Apakah masih ingat Mbak Vio dulu pernah menangis? Pernah ya Mbak? Karena Mbak Vio menangis karena adiknya belum lahir. Sekarang sudah lahir, ternyata adiknya juga bisa menangis dan bisa ketawa. Sekarang Mbak Vio lah menjadi kakaknya. Kadang Mbak Vio ngajari ketawa, gitu, tepuk tangan. Kemarin Mbak Farah belajar menangis, tepuk tangan. Kemarin Mbak Zahra, mana Mbak Zahra? Mbak Zahra juga belajar menangis. Tepuk Azahra. Dan juga Mbak Zahra bisa ketawa juga. Ya, jadi Dek, ketawa dan tangis itu memang ada ya, jangan berlebih-lebihan. Kalau nangis berlebihan akhirnya dapat apa? Hasilnya apa? Air matanya habis, nggak bisa kedip matanya, air matanya habis jadi merah gini, jadi gini matanya. Bagus apa elek? Di foto gayanya gini. Astagfirullah. Kalau ketawa berlebih-lebihan bagus apa elek? Elek, jelek. Sholat, ngaji, belajar, lah. Boleh ketawa, boleh menangis, tapi yang sedang-sedang saja, yang biasa saja. Tahu bulat 500 enak loh. Dek, sponsornya kau lucu gini Dek. Dek, ternyata anak kecil suaranya. Ustaz dengar. Digoreng anget-anget enak lu, enak lu. Dek, ternyata Dek, kelas 1 ini, Adik, kelas 1 ini kalau Ustaz lihat ini adalah anak-anak yang masih lugu. Masih imut, masih kayak anak kecil, kayak anak TK. Kadang-kadang tingkahnya niru anak TK. Pada saat tiru anak TK, suka bermain, suka jendul-jendul gini. Jangan biasa seperti itu. Nanti pas gini-gini, kena ini temannya ucul ini ya. Lah, jangan sampai main-main. Terus duduknya juga jangan banyak gerak. Dikhawatirkan kursinya nanti geblak. Kalau kursinya geblak, orangnya ikut geblak loh. Itu bahaya. Paham semuanya? Ayo. Wes, coba tirukan. Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Mudah-mudahan anak-anakku kelas 1D ini mendapatkan rahmat dari Allah, nanti menjadi penghuni surga, bertetangga dengan teman-temannya, saling anjang sana dulin, dolan bersilaturahim. Ini rumahnya di surga, blok ini blok ini, nomornya ini. Kita sering bisa ketawa dan ketiwi. Lah, di mana temanku itu? Loh, kok gak kelihatan ya ini? Saling menanya penghuni surga itu.
Ya Dek, ditanya mana ya ustadzku dulu, mana ya ustadzahku dulu, saling nanya. Kalau berarti gak kelihatan di surga, di mana tempatnya? Di neraka. Ya Allah, cari temannya. Ya Allah, aku ingin ketemu sama temanku di neraka. Ya Allah. Loh, kenapa dia masuk neraka? Karena sholatnya bolong. Sholatnya nggak lengkap. Ingat 17. Ingat 17. 17 Agustus Indonesia merdeka. 17 rakaat. Sholat 5 waktu. 17 Ramadan. Al-Quran turun. Tahu 17? 1 yaitu berakhlak mulia dan berprestasi. Menjadi apa lembaga pendidikan Al-Falah? Pelopor sekolah Islam yang terbaik dan teramanah. Tepuk tangan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Coba bagaimana yel-yelnya Al-Falah? Al-Falah, ku. Al-Falah, 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 Allahu Akbar. Yes. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Ustaz tutup dulu, sampean aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.